Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ala ba'du. Teman-teman gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Moga bisa maju dulu nggak apa-apa. Ini ngikutin Mbak Eni. Sedikit maju. Ya, terima kasih. Pertama-tama bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga Allah masih memberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul pada kajian sore hari ini dengan keadaan yang insya Allah sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Setelah beberapa bulan lalu vakum karena PPKM, alhamdulillah ini sudah mulai on lagi kajiannya, jadi insya Allah nanti akan ada agenda kajian lanjutan juga. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta para sahabat dan para keluarganya. Semoga kita menjadi salah satu umatnya yang mendapatkan syafaat kelak di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, saya Salsabila Adina yang akan menjadi MC sekaligus moderator di sini, yang akan memandu acara dari awal sampai akhir, insya Allah. Lalu kemudian acara selanjutnya saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama ada bukaan, yang kedua ada tilawah Al-Quran, dan yang ketiga ada kajian inti, yang keempat tanya jawab, yang kelima ada pameran dari salah satu relawan kemanusiaan di Semeru, dan yang keenam adalah penutup. Memasuki acara selanjutnya, langsung saja untuk tilawah kali ini akan dibacakan oleh Mbak Suci. Kepada Mbak Suci dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lilmutaffifin alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Jazakumullah khairan kasir kepada Mbak Suci. Semoga dengan dibacakannya lantunan ayat suci Al-Quran menambah keberkahan untuk kajian kita pada sore hari ini. Selanjutnya, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita memasuki acara kajian inti yang nanti akan disampaikan oleh Ustazah Histiana tentang muslimah belajar bisnis. Kepada Ustazah Histiana dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah, sore ini cerah ya, alhamdulillah gitu ya. Di tengah-tengah mungkin hari Ahad sore weekend gitu ya, ibu-ibu, mbak-mbak masih berkenan meringankan langkah kakinya untuk datang ke sini, insya Allah dalam rangka thalabul ilmi ya. Dan thalabul ilmi itu macam-macam, karena Islam itu luar biasa ya, mengatur aktivitas kita, mengurusi kita gitu ya. Dari kita bangun tidur ada doanya, kita mau tidur ada tuntunannya seperti apa. Bahkan ketika kita bermuamalah atau kita mau berbisnis ini dalam rangka memenuhi kehidupan kita sehari-hari, itu ada aturan main yang dikasih Allah gitu ya. Sehingga pada sore ini saya mengajak ibu-ibu, mbak-mbak solihah di sini, bagaimana kita seorang muslimah itu belajar berbisnis gitu ya. Nah, sekarang kita perlu tahu dulu mengapa kita tertarik untuk bisnis. Ada yang bisa membantu saya? Kira-kira motivasinya berbisnis itu apa saja? Apa ya? Orang memilih berbisnis kira-kira untuk apa? Ya, menambah penghasilan, itu bisa jadi motivasi. Mungkin suaminya sudah bekerja gitu ya, yang sudah punya suami, nah ditambah lagi penghasilan. Atau mungkin ada yang sudah bekerja terikat, ya pengen suatu saat pengen mandiri, ada usaha sendiri gitu ya, jadi udah dirintis gitu ya. Ada lagi motivasi yang kira-kira membuat orang itu pengen bisnis apa? Menambah penghasilan tadi udah, kemudian pengen apa ya? Gimana? Mengembangkan bakat. Iya. Dia merasa di dalam dirinya tuh punya potensi. Tangannya tuh gatel. Tangannya tuh gatel kalau nggak menghasilkan karya gitu ya. Ada yang gitu. Teman saya tuh ketemu sisa perca kain, jadi sesuatu yang cantik gitu ya. Ketemu sisa remahan kertas, kok disulap menjadi aksesoris yang bagus. Tadi pagi saya ngisi untuk sekolah menantu idaman gitu ya, kajian pranikah. Nah di situ teman saya tuh bikin karya foto booth gitu ya. Jadi kami nggak pakai sewa-sewa foto booth, dari kreasi kertas payung itu disulap menjadi foto booth yang cantik. Jadi nggak berjuta-juta gitu ya. Modal dia minta uang cuma 35.000 ke panitia untuk beli-beli kertas sama tambahan bunga. Nah, itu bisa menjadi bisnis gitu ya, dengan dia merasa punya bakat kemudian dikembangkan. Ada lagi apa ya, motivasi yang lain lagi ya? Menambah relasi, mantap. Banyak punya saudara kalau orang bisnis. Saya tuh enak kalau ke Jakarta kopi darat sama pelanggan. Kemudian saya ke Sulawesi ketemu mengunjungi mertua, sekalian ketemu sama relasi, enak gitu ya. Jadi berbisnis itu selain pelanggan merasa saudara gitu. Nah, tapi itu juga punya trik bagaimana pelanggan itu bisa jadi saudara. Pelanggan itu enak sama kita gitu ya. Tidak hanya sekedar bermuamalah saja terus selesai gitu ya. Itu nanti bisa kita bahas ya trik-triknya. Nah, dari berbagai motivasi yang ada, kemudian ini saya tambahkan rumitnya ekonomi saat ini. Rumitnya ekonomi saat ini mendorong orang untuk berbisnis. Ada yang pengen mengharapkan kerja, susah banget, ya enggak? Kasihan lulusan-lulusan saat ini, sarjana-sarjana saat ini, mau ngelamar kerja itu udah susah banget gitu ya. Yang ada aja di PHK gitu kan, perampingan gitu kan. Jadi ya akhirnya memotivasi untuk berwirausaha gitu ya. Kemudian ada juga kalau saya pribadi ya, saya cerita saya nih. Saya tuh dari kuliah
saya tuh jujur tidak pernah memanfaatkan ijazah saya untuk mendaftar kemana-mana, gitu ya. Kenapa? Motivasi saya berbisnis agar saya bisa mengurus anak-anak saya sendiri. Tidak anak saya nggak bisa dititipkan ke eyangnya, anak saya tidak usah dititipkan ke pembantu, gitu ya. Saya bisa ngurusin anak, gitu ya. Nah itu motivasi saya dulu, sehingga saya tidak menggunakan ijazah saya untuk melamar-lamar kerja kemana-mana, gitu ya. Dan alhamdulillah menikmati sekali bisa bersama dengan anak. Nah akhirnya dengan berbagai motivasi tadi, dengan keadaan yang saat ini ekonomi semakin sulit, akhirnya maraklah industri kreatif. Coba teman-teman perhatikan, industri kreatif saat ini apa aja? Di bidang apa aja? Kuliner, ya enggak? Saya tinggal di Jalan Kopral Sudibyo, itu dekat Penyet Banyuwangi, di dekat Masjid Ungu orang bilangnya. Nah di situ sepanjang jalan itu tuh bisnis kuliner, dan kita memang akan melihat yang survive itu hitungan jari, gitu ya. Setahun ini buka, tahun depan tutup, tahun ini buka, tahun depan tutup, seperti itu. Tadi selain industri kreatif, selain kuliner apa aja industri kreatif saat ini? Etnik, gitu ya, apa bidang-bidang kreativitas hasil karya tangan ya. Ada bros, ada kemudian souvenir kan kalau di Klaten ini. Nah ini ya, kalau orang bisnis tuh harus suka jalan-jalan, tapi jalan-jalannya tuh jalan-jalan yang manfaat. Jadi kalau saya sama suami itu suka jalan keliling kota Klaten biar tahu, gitu ya. Oh di sini ternyata ada pembuatan tas. Oh di sini ada pembuatan souvenir kipas-kipas, gitu ya. Oh di sini ada yang membuat kerajinan dari handuk dibikin apa, gitu ya. Nah, banyak sekali sebenarnya potensi kota Klaten kalau kita bisa memainkan otak bisnis ya, itu jadi, gitu loh. Jadi penghasilan untuk kita, gitu ya. Kan berbisnis itu tidak harus membuat sendiri. Kita mengasah keahlian kita dalam marketing itu pun bisa, gitu ya. Jadi motivasi dari berbagai pihak pun berdatangan, termasuk pemerintah. Pemerintah saat ini berupaya menumbuhkan UMKM, gitu ya. Karena memang untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri dari pemerintah sudah sangat minim, gitu ya. Jadi harusnya ibu-ibu tidak lagi menargetkan anak itu menjadi PNS, gitu ya. Anak-anak milenial itu sebenarnya sudah sangat tidak cocok dengan menjadi karakter PNS. Nah itu nanti berikutnya, gitu ya. Kenapa anak-anak milenial itu nggak cocok dengan menjadi PNS, gitu ya. Mereka lebih senang berkarya karena generasi rebahan, gitu ya. Generasi rebahan itu bagaimana caranya klik jadi duit, gitu kan. Nah itu kalau jadi PNS udah ditendang, gitu ya. Ini nih masuk jam berapa, gitu ya. Nah, kalau saya tuh gitu sampai rebahan istirahat, gitu ya, sama anak itu mainkan status sebentar. Nanti kan habis itu alhamdulillah ada closing. Itu tadi sambil rebahan. Nah, ibu-ibu, mbak-mbak solihah yang dirahmati Allah, kita ini adalah seorang muslim. Seorang muslim itu akan mempertanggungjawabkan apa saja yang dia lakukan, termasuk tadi dalam berbisnis. Sehingga kita harus paham hukum berbisnis itu apa, gitu ya. Bagaimana hukumnya ketika seorang muslimah itu berbisnis. Nah hukumnya adalah mubah. Mubah itu apa? Boleh. Hukum syara itu kan ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah posisi berbisnis bagi seorang muslimah itu hukumnya berada di posisi mubah. Ingat, tidak wajib. Jadi jangan ngoyong, gitu ya. Makanya penting kita belajar tahu skala prioritas hukum syara agar jangan sampai hal yang mubah tadi mengalahkan hal yang wajib. Perempuan berbisnis mubah, kemudian ketemu tabrakan dengan hal yang wajib, misalkan anaknya sakit. Bagaimana seorang ibu itu harusnya merawat anaknya? Jangan sampai ketika anak sakit yang di otaknya ini, aduh orderanku ini bagaimana ya, gitu ya. Itu kurang pas, gitu ya. Makanya Allah kasih hukum yang 5 itu ya, fardu, sunnah, mubah, makruh, haram, agar kita tahu apa yang harus dilakukan, gitu ya. Jangan sampai yang mubah tadi itu mengalahkan yang wajib.
Kemudian yang harus kita pahami juga, bisnis itu adalah pintu rizki. Kenapa pintu rizki? Kita tengok bagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau mencontohkan itu gitu ya. Beliau mencontohkan berdagang dengan piawai. Sampai-sampai Bunda Siti Khadijah begitu terkagum-kagum dengan skill yang dilakukan oleh Rasulullah. Bukan hanya saja akhlaknya yang mulia ya, kejujurannya, amanahnya. Di luar itu Rasulullah punya strategi dagang yang bagus. Nanti bisa dibaca buku tentang berniaga ala Muhammad tuh ya. Itu bagus banget gitu. Jadi beliau itu punya strategi. Makanya ketika membawa dagangannya Khadijah itu ludes itu kena terjual gitu ya, habis gitu ya. Jadi selalu membawa untung ketika balik gitu ya. Itu salah satu yang membuat terkagum-kagumnya Khadijah gitu ya. Kemudian memiliki mental pekerja keras. Itu rata-rata usia 12 sampai 40 tahun. Jadi kalau baru mau belajar bisnis udah usia 40 tahun ke atas itu agak berat sebenarnya. Jadi kalau misalkan nanti saya mau berbisnis kalau saya sudah pensiun, sebenarnya itu pilihan yang tidak tepat. Orang yang sudah pensiun itu ya memang istirahat gitu ya. Banyak-banyak beribadah kepada Allah, banyak-banyak berzikir gitu ya. Jadi kalau mau membangun bisnis di usia yang masih muda ini gitu ya, 12 tahun itu kan sudah balik. Saya sama anak-anak saya sudah saya ajarkan. Anak saya yang 13 tahun ini sudah ajak kemana bernegosiasi, ikut melihat dulu dia. Jadi karena saya sama suami itu bisnisnya di bidang fashion ya, kalau saya bagian desain mengurus produksi, suami saya ke pemasaran, kemudian juga bagian desain untuk marketing. Kami itu punya penjahit yang ada di dalam rumah dan punya penjahit mitra yang ada di luar rumah gitu ya, mengerjakannya di rumah mereka masing-masing. Nah, udah dari usia 13 tahun ini anak kami diajak kalau ke penjahit, kalau ke toko kain ikut, gini loh beli kain, di mana seperti itu, bilangnya berkomunikasi dengan pedagang kain itu seperti apa, dia memperhatikan gitu ya. Kemudian kain ini masih mentahan mas gitu ya, Bunda kasih desainnya kepada penjahitnya Bunda. Nah ikut lagi dia ke penjahit. Ya tadi saya bercerita sama mbak-mbak mas-mas di dalam, anak saya nomor 2 tuh homeschooling. Jadi dia belajar di rumah, kami gurunya, saya sama suami gurunya. Jadi selain belajar matematika, CS itu kami ajarkan life skill tadi. Kayak tadi belajar berniaga gitu ya, ikut motong kain diajarin gitu ya, walaupun masih gemetar-gemetar, nggak apa-apa gitu ya, itu harus diajarkan. Karena kami berprinsip kalau mau berwirausaha dari usia dini itu udah diasah gitu ya. 12 sampai 40 tahun tuh kalau Rasulullah bilang itu adalah pemuda, syabab gitu ya, pemuda. Nah, kemudian Rasulullah adalah seorang Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini juga mencontohkan apa? Beliau memiliki akhlak yang mulia. Ini dipakai sekali dalam berbisnis, kejujuran. Kemudian akhlak yang baik, bertutur kata yang baik, tidak mudah marah. Misalkan nih ya, ada yang datang ke rumah kita, kemudian milih-milih, terus berantakan kan, habis dipilih dibuka ini dari plastik, terus nggak jadi. Itu ujian kesabaran bagi pedagang. Jadi jangan keluar sumpah serapah karena nggak jadi gitu ya. Itu ujian kesabaran gitu ya, tidak boleh mudah marah gitu. Bagi orang yang berdagang itu prinsip sekali gitu ya, jangan mudah marah. Ya siapa yang suka dimarahin kan? Kita aja kalau mau belanja, itu ibunya kayaknya marah deh, kalau ditawar kita kan udah nggak mau duluan kan, menghindar duluan gitu ya. Nah seperti itu juga, tanamkan akhlak yang mulia. Bisa jadi loh nanti orang itu kembali walaupun 1 tahun ke depan. Saya pernah itu nanya banyak, tapi kok nggak pesan-pesan, ternyata sekali pesan banyak tapi jaraknya 1 tahun lebih gitu ya. Nah kita nggak ngerti rezeki itu, kan Allah yang menggerakkan orang gitu ya.
membukakan hati manusia. Makanya kita memintanya sama yang memberikan rezeki kan gitu. Kemudian jujur dalam takaran. Nah ini bagi ibu-ibu atau mbak-mbak yang bisnisnya di rumah, misalkan kelontongan seperti gula, terus beras, jangan sampai mbak saya itu beli sudah diapusi, udah dikurangi timbangannya, jadi saya kurangi juga gitu ya, membalasnya ke konsumen. Nggak boleh, itu nggak bisa ditawar untuk seperti itu gitu ya. Jujur itu adalah sebuah keharusan. Sama kalau saya kan banyak online gitu ya, ketika saya barangnya udah siap mau dikirim, pas di packing cacat gitu ya, gimana hati itu rasanya gitu ya, bayangan udah mau jadi duit gitu ya, nggak jadi. Nah itu harus jujur, jangan dipaksa dikirim barang yang cacat. Kalau mau minta ridho, difoto nih, misalkan dia mau dipakai sendiri, difoto, ini berkenan nggak, nanti harganya saya potong. Kalau dia ridho nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau memang itu dia juga dijual lagi, resiko dia dengan pelanggannya bagaimana, nggak usah gitu ya. Harus ridho kita dengan kondisi begini gitu ya, kita bikinkan yang baru lagi gitu ya. Nah kadang pedagang itu ada, makanya ketika menaruh harga kita harus pikirkan segala resiko itu termasuk di harga. Jangan kejar murahnya saja ketika menentukan harga jual gitu ya, ada harga resiko termasuk di dalam itu gitu. Kemudian pandai memanfaatkan peluang. Nah ini ketika orang berbisnis itu harus cermat gitu ya, melihat peluang apa. Misalkan nih saya cerita lagi ya ibu, mbak, masa pandemi itu bisnis fashion itu hancur gitu ya. Apalagi saya juga bermain di seragam sekolah. Nah sekolah kan gak ada yang masuk gitu ya. Bahkan ada di Klaten ini dia pemain besar untuk seragam sekolah, dia megang seragam Kalimantan Timur, itu sekolah dia kuasai semua itu bikin seragamnya. Dia udah nyetok banyak, karena kan kita mulai pandemi itu Maret ya, waktu itu Maret 2020, otomatis kalau pemain besar itu kan udah mulai nyetok gitu, karena bulan Juli udah dikeluarkan barangnya kan. Ternyata pandemi terhenti semua kan, nggak ada. Dia nyetok di ruangan itu 1,5 M barang kesetok semua. Jadi uang mengendap 1,5 miliar gitu ya. Padahal harus gaji karyawan gitu kan. Nah saya berupaya bagaimana jangan panik gitu ya. Kalau saya kan nggak begitu bisnisnya, walaupun saya jahit seragam gitu ya, tapi saya tidak skala sebesar itu. Harus pandai melihat peluang apa yang bisa kita lakukan, kita dapatkan dari kondisi begini. Oh ternyata masker bisa gitu ya, saya punya kan perca banyak tuh gitu ya, wow garap perca gitu ya, jadikan masker gitu. Alhamdulillah banyak waktu itu penjahit yang di garmen di Klaten di PHK itu banyak yang minta kerjaan sama saya tampung gitu ya, karena kebetulan saya banyak permintaan masker gitu ya. Ya alhamdulillah akhirnya saya bekerja sama waktu itu dengan teman di Jogja, dapat tender dari Menpora, jadi bikin 20.000 masker gitu ya. Ya alhamdulillah gitu ya, karena tadi kita mencari peluang gitu ya, mengamati peluang yang ada gitu. Jadi nggak harus saya idealis banget, saya kan bidangnya kan fashion, gamis gitu ya, koko, lah kok masker, lah saya harus menyelamatkan karyawan saya, apa iya mau dirumahkan gitu ya. Apalagi saya merangkul janda-janda gitu ya yang kerja sama saya itu, nggak sampai hati saya ketika mereka dirumahkan. Jadi alhamdulillah karyawan saya tidak ada yang diliburkan gitu ya sampai sekarang. Masker, kemudian apalagi ya, masker kok kayaknya sudah mulai, nah itu kita harus cermati, ini kayaknya sudah banyak nih masker, berarti nggak lama lagi gitu ya. Oh iya kan masker yang banyak keluar gitu ya, masker dari Cina ya kayak non medis gitu ya, oh butuhnya konektor gitu ya. Saya jadi sambil rebahan tuh ngeliat di YouTube bagaimana bikin konektor, wah itu langsung berapa ribu lagi yang pesan, karena saya jadinya hunting ke teman-teman dokter, mereka butuh kan, orang-orang rumah sakit itu sangat butuhkan. Jadi yang saya tembak dulu, oh ini mesti yang butuh-butuh itu
dokter, perawat yang mereka harus pakai masker medis gitu kan, otomatis butuh banget konektor. Jadi mereka sekali pesan 1000 itu beberapa tempat itu saya japri gitu ya. Jadi kalau sampai tiduran tuh japri gitu ya, japri orang gitu. Jadi gitu ya, pas konektor banyak, nah begitu, cari peluang yang lain lagi gitu ya. Nah itu contohnya. Kemudian pencatatan utang piutang itu yang rapi, biar kita tuh tahu kita ini untung apa rugi gitu ya. Jangan-jangan ngerasa untung terus, sebenarnya besar pasak daripada tiang gitu ya. Apalagi yang baru memulai, ini sangat penting ya. Saya cerita lagi, saya memulai usaha itu dimodali suami saya 250.000 tahun 2004. Saya kan nikahnya kan masih kuliah. Nah, habis saya selesai kuliah, saya wisuda, saya mulai berbisnis ini. Untuk bikin gamis saya beli kain kiloan itu, kasihan banget gitu ya awal-awal, karena saya di Klaten aja ngekos sama suami itu awal-awal nikah gitu ya, masih pengantin baru itu ngekos, jadi jangan dibayangkan punya segala-galanya gitu ya. Ngekos kamar 3x3, di situ ada kain saya beli di Solo, tadi dimodalin suami saya 250.000 beli kain. Jadi di kos-kosan tuh ya makan, ya kain ada saya bikin desain gitu ya. Tapi akhirnya suami saya kasihan ditambah satu kamar lagi untuk naruh kain. Nah itu dengan uang 250.000 tadi saya berikan kain, saya bikin desain gamis yang cantik gitu ya. Kemudian saya jangan dibayangkan punya penjahit, saya melobi penjahit rumahan. Bu, saya dikasih harga murah dong, mau saya jual gitu ya, biar saya ada space dapat untung gitu kan. Penjahitnya oke gitu ya, saya jualnya ke teman-teman. Alhamdulillah silaturahmi saya dengan teman-teman lama saya kuliah itu, kan saya kuliahnya di UGM itu kan dari mana-mana ya, ada yang dari Papua, ada yang dari Sulawesi, dan saya bikin ukuran terutama untuk orang-orang yang susah dia cari baju, itu saya tembak. Misalkan gemuk pendek gitu ya, tinggi kurus, itu susah banget tuh cari baju, jadi dia kalau ditawarin mesti beli. Nah itu dulu saya bikin seperti itu, jadi laku semua itu yang saya sasar. Kecil ada teman saya yang mungil gitu, nggak mungkin dia kalau beli baju jadi, kalau beli jadi harus ke counter anak-anak misalkan. Padahal kan baju anak-anak kan jadi terlalu girly misalkan gitu ya. Nah jadi saya bikin tembak yang seperti itu dulu karena modal saya sangat minim gitu loh. Otomatis saya catat yang rapi gitu ya, modalnya sekian. Nah suami saya kan kerja waktu itu, tidak bisnis bareng, jadi menafkahkan dari suami itu ya untuk makan. Jadi punya saya tadi murni dipakai untuk pengembangan bisnis, labanya tadi, jadi bisa nambah modal. Alhamdulillah bagus. Kemudian ada rezeki di kontrakan suami, rumah yang lebih ada tipe 36 waktu itu masih. Kemudian ya ada bisa beli mesin satu, punya penjahit satu di rumah. Itu tadi tahapan-tahapannya gitu ya. Jadi nggak langsung set gitu ya. Tapi dengan pencatatan yang rapi tadi, akhirnya kan saya bisa mengevaluasi kan, oh saya untung, oh saya rugi nih, kalau yang seperti ini rugi, berarti nggak usah dipaksa bisnis yang seperti itu gitu. Nah begitu ya, jadi hati-hati sekali dalam pencatatan. Kemudian sikap kita longgar, ramah tamah. Maksudnya apa? Jangan mudah sama orang tuh, jangan mudah mudah nego lah kita itu gitu ya. Itu penting loh bagi orang yang bisnis itu. Jangan kaku, ramah tamah, bikin orang tuh nyaman sama kita. Ramah tamah tuh bukan yang bercentil-centil ria ya gitu ya. Jadi yang sewajarnya gitu ya. Kalau saya kan segmentasinya banyaknya perempuan gitu kan, jadi enak gitu mau beramah tamah yang bagaimana gitu. Kalau yang urusan laki-laki biasanya sama suami saya gitu, jadi enak dalam bersosialnya. Nah ini kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW kehebatan beliau dalam berbisnis itu. Beliau berpedoman sebagaimana Allah mengarahkan. Kan Rasul itu kan contoh kita gitu ya. Rasul itu
beliau ketika menyampaikan hadis itu kan adalah wahyu dari Allah gitu ya. Jadi di sini bagaimana Allah mengasihi orang yang bermurah hati saat menjual, kemudian membeli dan nagih hutang. Jadi maksudnya bermurah hati saat menjual, membeli dan nagih hutang itu tadi tidak kasar, legowo. Jadi ketika menjual ditawar orang, kadang kan ada orang yang menawar tuh sadis banget gitu ya. Itu jangan mudah marah gitu ya. Kemudian ketika kita membeli juga begitu, memperlakukan pedagang itu dengan baik. Jangan seenaknya ngambil, saya cicipin ya, langsung dimakan. Nah itu kan nggak boleh gitu ya. Atau maksa nawarnya, pokoknya segini ya harganya ya, ngancem-ngancem gitu ya. Itu tidak baik kan, itu tidak dicontohkan. Rasulullah tidak seperti itu. Longgar tadi ya dalam bermuamalah, murah, tawadu gitu ya. Jadi enak orang bersama kita. Kemudian begitu juga dalam menagih hutang. Ketika ada yang berhutang sama kita, ketika jual beli, tagihlah dengan yang baik. Jika belum bisa, didoakan semoga Allah memudahkannya. Jangan dicaci maki, nanti bikin orang dendam, bikin tambah nggak mau bayar gitu ya. Jadi lebih baik didoakan. Kemudian ini juga penting, tidak menjelekkan bisnis orang lain. Nih, saat ini pemain gamis tuh banyak gitu ya. Saya dulu sedikit sekali waktu awal saya merintis fashion itu, yang bermain dengan gamis tuh sedikit sekali. Sekarang banjir, berhamburan orang bisnis itu. Jangan sampai kita itu ketika bisnis menonjolkan produk kita, kemudian menjelekkan produk yang lain, itu nggak boleh. Cukup kita memperkenalkan produk kita. Kenapa sih teman-teman perlu memesan gamis di Nabila? Nama merek kami Nabila Style. Kenapa sih teman-teman perlu bikin menjahit lebih enak jahit di Nabila Style? Kita bisa sampaikan keunggulannya apa? Oh, kalau di Nabila Style boleh request ukuran, misalkan. Kami tidak menjahit massal, tidak harus SML. Boleh kok badannya XXL tapi panjangnya S misalkan. Itu keunggulan yang bisa kita sodorkan gitu ya. Oh, kami siap kok merevisi jika ada yang kurang pas gitu ya, memberikan garansi. Atau saking sudah dekat sama pelanggan ya, ada pelanggan saya itu yang anaknya tuh sudah jingkrang bajunya. Kan anak-anak biasanya kan tumbuhnya kan ke atas, tapi bajunya masih muat. Ditempel lagi, saya kasih rumbai lagi biar kepake terus. Ya orang tuanya senang kan gitu ya. Wah saya senang kalau di tempat yang bahas ini walaupun jingkrang masih dibantu dikasih rempel bawahnya gitu ya biar tetap manfaat. Karena saya melihat sesuatu itu juga kalau barang itu masih manfaat, kenapa tidak kita pakai gitu kan? Masih bisa dikasih hiasan. Apalagi kalau anak perempuan dikasih yang begitu kan lucu gitu kan, masih kecil gitu ya. Nah, ini menjadi servis yang seperti ini nih akan membekas di konsumen. Jadi makanya jadi saudara gitu kan. Contoh yang seperti itu. Jadi kita jangan menjelekkan bisnisnya orang lain. Oh, kalau di tempat dia nanti orangnya itu pemarah loh. Nah, itu nggak boleh kita ngomong seperti itu. Oh, kalau di tempat dia itu bahannya jelek loh. Nggak boleh ya gitu ya. Tantangan bagi orang yang berbisnis. Karena kita berbisnis dengan akhlak gitu ya. Nah, kemudian hadis riwayat muttafaqun alaih, janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain. Nah, ini hadis ya. Kemudian bisnis tidak mengganggu ibadah kepada Allah. Tadi bisnis hukumnya apa? Mubah, berbisnis hukumnya mubah. Jangan sampai mengganggu ibadah kita kepada Allah, membuat sholat kita jadi lalai, membuat kita tidak mau berpuasa. Dulu pernah saya punya penjahit yang nggak mau puasa gara-gara capek jahit punya baju Mbak Hesti. Oh, saya tegur, nggak boleh seperti itu. Saya punya mbak gitu. Saya mending nggak usah ngasih pekerjaan kalau membuat jenengan menjadi lalai dalam ibadah wajib. Dijelaskan lagi, alhamdulillah sekarang kenceng banget puasanya gitu ya. Dijelaskan kita itu kalau puasa berbeda Bu. Kalau ibu tidak sanggup berpuasanya, kalau ibu sudah sahur, sudah berpuasa, tapi di tengah jalan tiba-tiba muntah-muntah,
karena mahnya kambuh, sudah minum obat sebelumnya gitu ya, sudah istirahat yang cukup, itu memang boleh membatalkan puasa, tapi diqadha gitu ya. Jadi bukan niat dari awal saya nggak kuat puasa, itu salah gitu kan. Nah, jadi seperti itu ya, jangan sampai bisnis yang mubah tadi mengganggu ibadah kita kepada Allah. Nah, ini juga harus kita perhatikan, bisnis yang kita lakukan hanya menjual barang yang halal. Ingat, barang yang halal. Kalau kita tahu, misalkan ya bisnis kosmetik ya, kalau kita tahu kosmetiknya itu mengandung merkuri misalkan, nah itu jangan kita jual. Atau kita tahu itu dari apa sih, apa namanya? Nah, gelatin, tapi bukan gelatin sapi, dari babi misalkan, kan tahu haram, nggak boleh kita jual. Jadi murni yang kita jual itu adalah tadi yang dibolehkan gitu ya, yang halal gitu ya. Jadi kalau pesan sama saya agak cerewet itu. Kalau misalkan mau pesan seragam ini gitu ya, seragam hadroh atau seragam kadang anak-anak itu maju apa ya istilahnya, ada lomba lah gitu ya. Ada yang orang tuanya minta kerudungnya itu ala-ala yang dimasukkan di printer-printer, saya tegas nggak mau gitu ya. Kenapa? Karena syariatnya perempuan itu kerudungnya dijulurkan. Dosa saya. Kalau apalagi yang pesan itu sudah balik, dia sudah wajib terikat hukum syara, kemudian dia memakai produk saya menjadi tidak syar'i, itu saya dosa gitu. Jadi harus kita pastikan. Makanya kalau ada orang yang menjual baju tidur gitu ya, baju tidur untuk bersama suami, itu harus dijelaskan ini adalah baju yang hanya dipakai bersama suami saja. Bagus tuh, ada saya lihat di IG, dia sampai dibikin hashtag ya, baju ini diperuntukkan dipakai bersama suami di kamar saja. Karena baju-baju seperti itu walaupun anaknya mahram tetap nggak boleh melihat aurat uminya di atas lutut ya. Jadi jangan sampai lengah muslimah pakai daster di atas lutut, pakai kutung-kutung, ada anak laki-laki di rumah, itu nggak boleh melihat kita seperti itu. Jadi kalau saya duduk, anak saya tuh udah dibiasakan masalah aurat, bun hati-hati, bunda pakai celana panjang enggak gitu ya. Jadi kalau kita pakai daster ya di bawah lutut gitu ya, duduknya hati-hati. Makanya biasakan kalau saya biasa pakai celana panjang di dalam daster itu gitu ya. Nah, bisnis pun seperti itu, jadi hati-hati gitu ya, jangan sampai kita menjual yang orang itu jadi bermaksiat gara-gara dagangan kita. Kemudian meninggalkan riba. Nah, ini jelas sekali ya di dalam surah Al-Baqarah ayat 278 ini, bahwa Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tinggalkan sisa riba yang belum dipungut gitu ya, jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, seperti jadi jangan sampai ya pedagang itu urusannya bukan hanya untung rugi, tapi juga surga dan neraka. Jadi hati-hati sekali dalam bermuamalah. Nanti kapan-kapan belajar lagi bagaimana ekonomi Islamnya ya, hukumnya ini, hukum ini banyak sekali. Jadi apa yang harus kita lakukan gitu ya untuk memulai bisnis itu bagaimana? Jadi kalau teman-teman yang belum memiliki bisnis gitu ya, kita harus melakukan yang bagaimana? Sebenarnya bisnis itu mudah kok, nggak usah dibikin sulit. Yang sulit itu memulai, ya enggak? Kebanyakan mikirnya, aku nanti bisnisnya ini, nggak jadi, kayaknya nggak ada modal misalkan. Aku pengen bisnis ini, kayaknya pemasarannya sulit deh, akhirnya nggak jadi-jadi gitu ya. Jadi yang sulit itu memulainya gitu ya. Ketika menjalankan ya saya enjoy aja, ketika ini nggak jadi untung, ganti solusinya gitu ya. Maksudnya ganti strategi, bukan bisnisnya yang saya ganti gitu ya. Nah, karena kita belajar itu banyak di lapangan. Bagaimana memulai bisnis? Pertama, mindsetnya diatur dulu.
Punya keyakinan dan keberanian adalah langkah awal menuju kesuksesan. Jangan sampai berpikirnya rugi duluan. Kalau rugi bagaimana? Kenapa sih nggak berpikirnya kalau untung bagaimana? Gitu ya. Kalau rugi kan habis. Kalau untung mesti pedagang itu akan berpikir, ini duit ini diapain ya? Itu mesti gitu. Kalau rugi, aduh habis gitu ya. Tapi kalau untung, ini duit diapain lagi ya? Ini mengembangkannya bagaimana ya? Gitu ya. Jadi peluangnya itu sebenarnya sama. Peluangnya 50% untung, 50% rugi gitu ya. Kenapa yang harus dipikirkan rugi mulu gitu ya? Yang akhirnya membuat kita nyendak, gak jadi-jadi memulai. Jadi berani sukses. Orang yang mau bisnis itu harus berani sukses. Yakin saya bisa. Yakin saya bisa ini dengan berilmu ya. Bukan hanya mental, udah pokoknya bangun mindset yakin saya bisa, tapi gak mau menuntut ilmunya gitu ya. Tidak begitu gitu ya. Jadi yakin saya bisa karena saya tahu caranya. Yakin saya bisa karena saya punya peluang untuk menuntut ilmunya gitu ya. Kemudian berani bermimpi. Oh, saya punya mimpi nih kalau nanti bisnis saya lancar, wah saya nanti tinggal silaturahmi aja ke keluarga saya di Kalimantan, keluarga saya di Sulawesi. Itu kami dulu seperti itu mimpinya. Nanti kan anak-anak kalau sudah besar kan di pondok semua nih Bun, kita jalan-jalan ya. Kebetulan saya dan suami aslinya Kalimantan, tapi mertua saya di Sulawesi. Dan alhamdulillah saya merasakan sekali manfaatnya. Kemarin ibu mertua saya baru meninggal ya, bulan Oktober, 23 Oktober. Alhamdulillah saya bisa merawat beliau di Sulawesi. 2 bulan saya di sana. Tapi bisnis saya bagaimana? Jalan, alhamdulillah. Nah ini berkahnya gitu ya. Jadi saya bisa dengan suami dari Klaten, kami di bandara sampai bandara itu bersih-bersih diri di bandara, langsung ke rumah sakit, tidak ke rumah sakit. 2 bulan itu mendampingi ibu gitu ya, sama suami itu. Saya sekali aja nginep di rumah orang tua itu karena saya diare takut menularkan ibu gitu ya. Jadi benar-benar merawat ibu, membacakan Al-Quran. Beliau senang sekali sampai alhamdulillah kami didoakan terus sama beliau. Insya Allah surga untuk kamu nak. Terima kasih Hesti mau merawat mama gitu. Itu mama mertua saya berdoa terus seperti itu. Jadi di hati itu plong gitu ya. Saya mentalkin beliau. Ketika beliau mau meninggal itu saya dipanggil oleh pihak rumah sakit ya, karena suami saya waktu itu sedang menjemput bapak saya gitu ya di depan rumah sakit. Saya dipanggil ke ICU. Ibu sudah gagal nafas gitu ya. Nah, ketika suami saya datang, suami saya dulu mentalkin, kemudian ada telepon dari adik-adik, kan ada adik suami di Palu, ada adik suami di luar negeri di Taiwan gitu ya. Jadi saya yang menghadapi beliau. Terakhir saya membaca surah Al-Mulk itu selesai, kemudian saya talkin beliau. Alhamdulillah mudah sekali beliau melepas, beliau ngikutin saya gitu ya. Allah terus meninggal gitu ya. Sedih iya, tapi melihat beliau lapang dalam sakaratul mautnya itu bahagia sekali rasanya gitu ya. Dan alhamdulillah kami tidak pernah meninggalkan waktu sholatnya beliau, selalu sholat 5 waktu kami dampingi gitu ya. Sholat 5 waktunya tidak pernah lepas, zikir pagi sorenya selalu kami kawal, mau tidur selalu membaca surah Al-Mulk gitu ya, kami kawal terus gitu ya. Itu hikmahnya juga gitu ya ketika kami berwirausaha. Jadi 3 bulan sekali itu suami saya itu berupaya menjenguk orang tua, berbakti kepada orang tua gitu ya. Kemarin dengar bapak ada di Surabaya, ada pertemuan farmasi. Mertua saya itu kan diamputasi kakinya karena tsunami di Palu itu loh. Sempat kan tsunami 2018 kena pecahan kaca, membantu jenazah itu kan bapak saya, terus dipotong kakinya pas gula darah lagi tinggi. Jadi ketika bapak ada di mana datangin langsung. Pokoknya orang tua itu diurus gitu ya. Ini bisa kita lakukan karena kami wirausaha. Jadi usaha tetap bisa dijalankan. Jadi kalau pagi-pagi saya bilang ke karyawan A, B, C, D yang dilakukan. Kunci rumah itu karyawan saya. Karena karyawan rasa saudara. Bisa dipercaya betul. Mereka bawa kunci rumah. Bahkan mereka membantu ngurusin anak-anak saya gitu ya. Ketika saya tinggal 2 bulan loh. Itu. Jadi benar-benar hubungan kami itu bukan hubungan pekerja dan juragan lagi. Jadi sudah seperti hubungan
saudara. Nah, itu nanti ada tracknya ya, bagaimana membangun hubungan bisnis dengan bersama karyawan. Jadi kita di sini apa ya istilahnya, berani bermimpi menjadi seorang wirausaha yang sukses harus punya motivasi yang kuat. Motivasinya itu tidak jauh dari persoalan ibadah tadi, termasuk merawat orang tua. Kapan saja dipanggil, oke, tidak pernah menolak ketika orang tua meminta, bahkan harusnya menawarkan diri gitu ya. Dengar orang tua masuk rumah sakit, suami saya ke sana gitu ya. Jadi saya bilang, pokoknya Abi ke sana. Jangan sampai keberadaan bunda dan anak-anak itu menjadi penghalang Abi untuk berbakti kepada orang tua. Jadi mesti 3 bulan sekali suami saya ke sana ngurusin ini ya orang tua gitu ya. Beliau juga begitu sama orang tua saya. Dengar orang tua saya seperti apa, cepat gitu ya. Jadi alhamdulillah karena kami wirausaha jadi mudah gitu ya. Birokrasinya tuh tidak sulit gitu loh. Kain tinggal online datang, kirim barang, panggil bosan, bisa selesai gitu kan. Alhamdulillah dimudahkan Allah. Nah, di sini teman-teman, ibu-ibu juga perlu mencari ilmu gitu ya, dengan ngaji agar tidak terpreset ke lubang maksiat. Karena tadi ya, masalah ekonomi ini luar biasa. Makanya Umar bin Khattab berkata, lebih baik tidak masuk pasar jika tidak paham dalam bermuamalah. Karena bisa kepleset jadi riba, dosa gitu ya. Jadi harus sering ikuti kajian tentang fikih muamalah gitu ya, jika terjun ke dalam dunia bisnis. Nah, bagaimana kita menentukan jenis usaha bagi yang belum memulai? Menentukan usaha bisa dimulai dari yang dikuasai. Misalkan ada ibu-ibu sukanya masak gitu ya, itu bisa jadi bisnis. Ada yang mbak-mbak sukanya tangannya kreatif, itu bisa jadi bisnis. Ada yang sukanya menjahit gitu ya, itu bisa jadi bisnis. Tapi jika kita tidak menguasai, tapi kita suka akan sesuatu gitu ya, tadi kan dikuasai ya, berarti kan bisa melakukan. Nah kemudian bisa juga dari yang disukai, ini berbeda. Contohnya saya sendiri, saya suka fashion, saya suka jualan, tapi saya nggak bisa jahit. Jadi jangan ibu-ibu minta, Mbak, cara memasukkan benang bagaimana dengan mesin, saya nggak bisa. Saya bisanya nyuruh gitu ya. Mbak, ini ada orderan ini gitu ya. Karena saya dari kuliah sukanya dagang. Setiap melihat wajah saya tuh orang taunya pedagang gamis gitu ya. Nah, saya lebih mengupgrade ilmu saya, ilmu marketingnya. Bagaimana closing gitu ya. Saya jelaskan ke teman-teman, ini loh, kalau lagi kita hanya pasang status jualan, itu mesti sepi yang lihat. Didampingi dengan aktivitas pribadi, mesti banyak likersnya nanti gitu. Jadi kalau saya iklan jualan, nanti saya cerita tentang misalkan bersama anak-anak lagi belajar Al-Quran apa, itu mesti banyak nanti, grade-nya langsung naik gitu ya. Itu membantu mendongkrak iklan kita. Itu bermain teknik ya. Nah jadi bisa dari yang dikuasai, bisa dari yang disukai. Silahkan nanti pilih yang mana. Mental yang harus dibangun sejak dini, inovasi, suka berinovasi. Gagal di A, modelnya ini tidak diterima pasar, coba lagi dengan model yang B. Seperti itu. Sama kayak tadi saya contohkan, saya ini bidangnya gamis gitu ya, tapi ketika kondisi gamis itu stagnan, sekarang peluangnya itu adalah masker, udah, itu sebuah inovasi gitu ya, hajar aja di situ gitu. Nah kemudian berani mengambil resiko, take risk itu berani mengambil resiko. Jadi jangan berpikirnya, aduh kalau rugi bagaimana gitu ya, pikiran negatif terus, jangan gitu ya, berpikir positif, jadi doa insya Allah gitu. Kemudian biasakan mental kita itu yang menghasilkan uang gitu ya. Dari awal, ini saya contohkan nih anak saya ya, waktu kelas 4, sekarang anaknya udah SMA kelas 2. Dia jualan di sini, apa namanya? Car Free Day. Jualnya apa itu? Squishy. Kemudian yang anak-anak itu bikinnya apa sih namanya?
yang kok saya jadi lupa, yang dicampur-campur tuh mainannya anak-anak apa? Slime, gitu ya. Slime dia bikin sendiri gitu ya. Minta uang sama saya bikin slime. Sebentar ya, anak saya datang, saya kasih tahu dulu sebentar ya. Monggo bisa disiapkan pertanyaan ada jika barangkali teman-teman ada pertanyaan. Ya, saya lanjutkan dulu sedikit ya. Jadi membiasakan mungkin mentalnya dari kecil, oh ini menghasilkan uang walaupun sedikit itu dihargai gitu ya. Itu uangnya dia. Kemudian tadi selling itu menjual, latihan menjual. Dari jualan apa gitu ya, itu sudah dibangun sejak dini. Kemudian service itu melayani, bagaimana melayani pelanggan dengan baik, ramah, enak diajak ngomong gitu ya. Kemudian kemampuan memimpin gitu ya. Kemampuan memimpin itu kita nanti terkait pengelolaan kita ke karyawan gitu ya. Itu bagaimana biar orang nyaman sama kita. Itu berarti sejak dini gitu ya, sejak kecil. Nah, jadi intinya bisnis itu bukan hanya untung rugi ya, tapi juga surga neraka, jadi membutuhkan ilmu. Nah, kembali kita muslimah, apa yang kita lakukan ini hendaknya membawa manfaat gitu ya, membawa manfaat, membangun peradaban Islam. Itulah yang harusnya kita lakukan. Jadi kalau kita bisnis fashion, bagaimana fashion ini menjadi syiar kita, membuat muslimah itu bangga dengan hijabnya gitu ya, tidak malu dengan berpakaian muslim gitu ya. Nah, inilah jadi dalam sebuah surah Al-Qasas ayat 77 dikatakan, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Jadi kita nggak salah ketika kita menjemput rezeki dengan berbisnis, karena Allah sendiri meminta kita tidak lalai dalam urusan dunia. Saya rasa cukup sekian dari saya. Nanti bisa tanya jawab ya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali ya penyampaian materi dari Ustazah kali ini. Monggo teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ini saya ingin menanyakan bagaimana saya tuh kalau dagang itu suka down gitu ya. Sama pesaing itu suka melakukan apa gitu, saya tuh jadi bingung gitu loh. Jadi misalnya ada orang juga jualan yang sama, terus dia misalnya harganya lebih murah, saya jadi bingung sendiri. Panik gitu ya. Kayak gitu. Terus dia udah melakukan sesuatu yang lebih maju, saya juga jadi bingung sendiri. Itu sebaiknya bagaimana menyikapinya, kemudian juga apa yang harus mental saya itu harus saya bentuk seperti apa, mungkin bisa ada solusinya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditampung dulu atau langsung? Monggo jika ada pertanyaan lagi. Sambil nunggu saya jawab dulu ya. Ya, monggo Us. Ya, jadi mungkin ini juga bisa jadi terjadi pada teman-teman yang lain gitu ya. Kadang banyak yang mengalami panik-panik duluan gitu ya ketika harga geser sedikit sama yang lain gitu ya. Nah, sebenarnya yang harus kita tanamkan dalam berdagang itu, dalam berjual beli itu, arizku minallah, rezeki itu dari Allah.
mau dagangannya itu sama, mau harganya itu beda. Allah yang membukakan hati orang gitu ya. Kita nggak usah panik gitu ya. Apalagi kalau kita sadar kita punya value. Value itu punya kelebihan dari orang lain gitu ya. Kalau misalkan kita harganya sama, tapi kita harganya lebih mahal, padahal value-nya itu sama dengan orang, maka cari segmentasi yang lain gitu. Jadi kalau misalkan segmentasinya jujur saya tidak begitu berani jualan di Klaten gitu ya. Iya, saya tidak begitu berani jualan di Klaten karena di Klaten ini minta apa-apa murah. Ya nggak betul gitu. Keras sekali betul gitu ya. Saya menembak segmentasi saya keluar. Saya nggak sanggup bikinkan seragam sekolah yang murah-murah itu saya nggak sanggup karena mbak-mbak yang dijual itu sudah biasa saya gaji dengan harga butik gitu loh. Nah, jadi saya nggak berani dong memaksakan diri di segmentasi yang di Klaten, harus berani nembak ke luar. Jadi mainkan segmentasinya Bu gitu ya, melacak dunia lain gitu ya, bermain. Nah sekarang ini nggak bisa dihindari dengan bermain online itu gitu ya. Itu Mbak, insya Allah ketemu gitu ya. Pertama mentalnya tadi dibereskan gitu ya. Banyak-banyak istighfar, kalau setan tuh masuk itu loh lebih murah. Nah itu hawa-hawa negatif gitu ya. Banyak-banyak istighfar kalau seperti itu gitu ya. Selain membahas mental kita, berani membuka sayap ke lain. Nanti ketemu deh. Ya saya pernah kan bikin seragam kayaknya dibikin minta murah banget gitu ya. Akhirnya saya nggak sanggup gitu ya. Alhamdulillah Allah kasih gitu ya. Di tempat lain harganya lebih bagus, saya nggak stres ngasih DP-nya 50% gitu ya. Ada di beberapa tempat di sini ngasih DP-nya cuma 30%, harganya kan kalau DP 30% kalau seragam itu udah berat banget. Berarti kita harus nombokin sekian dulu untuk beli kain. Kalau DP 50% setidaknya kita bahan baku aman. Kita belum dapat untung tapi kan nggak rugi gitu kan dari kain gitu. Nah seperti itu. Jadi nyalinya harus diperkuat gitu ya. Konsep arizku minallah, rizki itu dari Allah. Kemudian berani melebarkan sayap gitu ya. Itu tanggapan dari saya. Mungkin dari yang lain silakan. Monggo ada pertanyaan lagi mungkin. Sepertinya sudah. Oke. Saya kasih nomor HP saya ya. Mungkin kalau ada yang pengen mungkin malu di sini atau mungkin belum terpikirkan gitu ya, bisa di-share. Nomor HP saya Hesti ya, 0857 281 12345. Mudah kan? Saya ulang, 0857 281 12345. Nah itu saya harus cukup ya. Jadi bisa kalau mau diskusi insya Allah jika waktunya longgar insya Allah saya tanggapi ya untuk menjalin silaturahmi lagi berikutnya. Terima kasih Kak. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustazah Hesti. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustazah Hesti tadi bisa bermanfaat untuk kita semua yang mungkin masih ragu mau memulai bisnis dari mana. Selanjutnya ada teman-teman pasti tahu sekarang baru hangat-hangatnya berita tentang erupsi Semeru. Jadi kali ini setelah acara ini akan ada pemaparan dari salah satu anggota Prismaya yang kemarin ikut serta dalam relawan kemanusiaan di erupsi Semeru. Monggo kepada Mas Firman. Nah, Mas Firman ini kemarin beliau langsung terjun ke sana, jadi punya data real di sana. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa melihat
pemaparannya Mas Firman secara langsung terkait kondisi saat ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai relawan yang kemarin dikirim dari Klaten untuk kegiatan relawan di Lumajang. Ini kejadian awal kita pas hari Minggu sore. Ini kita ke sana untuk membantu warga sekitar yang mengungsi. Ini karena beliau yang kita bantu itu lumpuh, nggak mau kita harus pakai ambulan. Terus kita kok bisa tahu karena anak-anaknya beliau yang kita bantu ini minta bantuan ke relawan-relawan kita. Karena di sana selain relawan dilarang masuk. Karena posisi ini awan panas itu turun. Kita yang bisa masuk cuma SAR, terus ambulan sama relawan yang benar-benar berani, walaupun itu apa resikonya kita harus berani. Nah, sebenarnya ibu ini mau ngungsi pas hari Sabtunya karena beliau takut ayahnya yang lumpuh itu ditinggal di rumah. Akhirnya dia tetap di situ sampai akhirnya Senin pagi baru kita bisa bantu. Walaupun malam itu banyak sekali korban-korban yang berjerit ataupun kita sebagai relawan juga nggak bisa bergerak apa-apa karena kondisi di sana tuh malam itu nggak ada listrik karena dipadamkan oleh PLN. Terus kita juga nggak tahu arah sana, kita kan bukan orang sana asli. Kita tahunya rumah ke rumah yang benar-benar membutuhkan itu dari warga sekitar yang meminta bantuan. Nah, ini setelah beberapa pencarian, ini hari Senin habis luhur. Sebelum ini kejadian yang memilukan yaitu guguran lava itu kembali lagi. Hari Senin itu jam 10 dari semua aktivitas pencarian diturunkan, di stop. Walaupun ada beberapa yang nggak melawan ataupun sepenting aku kembali ke rumah, hewan ternak aku gimana, itu banyak sekali warga sekitar karena warga sekitar itu berat beda sama orang Jawa. Karena orang Jawa bilangin, Mas lebih baik entar aja kalau kondisi enggak. Kalau di sana itu modelnya orangnya keras, piye caranya sak senenge dhewe. Jadi kita susah untuk menyetop warga sekitar. Ini korban satu keluarga yang kemarin ada ayah, ibu, sama anak. Di antara 3 korban itu yang paling parah itu adalah anak. Seibu kita selamatkan dengan kondisi alhamdulillah sih, kondisi badan masih utuh. Karena si ibu itu terkubur baru kena air hujan, akhirnya masih abunya masih dingin. Terus ayahnya sama. Tapi kalau anaknya itu kasihan karena anaknya di atas reruntuhan, dia kan posisi beliau atau almarhum itu di pinggiran ataupun di emper. Nah, emper itu runtuh. Akhirnya kan yang di atas anak itu wis ketindihan reruntuhan ya. Kita kan nggak tahu. Kita di sana posisi itu masih panas banget nggak? Masih panas ya, kita ya gimana caranya mengambil jasad itu, walaupun resikonya ada kemarin dari relawan kita, ada yang tangannya luka karena mungkin abunya masih panas. Terus ada beberapa teman kita yang mencari air biar korban itu segera dievakuasi. Itu. Kembali tadi. Nah, ini kondisi korban yang sudah saya bantu.
jarak lokasi bencana sampai rumah sakit itu sekitar 10 kilometer. Jadi ini jarak jauh banget Mbak. Itu beberapa banyak sekali yang kita kan nggak tahu. Kita kan dari orang Jawa ke sana itu ke sana nggak ada sing nganter ke sana, itu nggak ada yang ngasih jalan. Oh itu dulu dinajah kasih kemana tuh nggak ada. Akhirnya kita ya disuruh bawa ke rumah sakit Haryanto, ya kita ke sana pakai map, biar caranya udah sampai ke lokasi itu. Nah ini hari kedua kita pencarian ini loh. Ini cuma kita di lereng Mbak, ataupun sekitar sini, sekitar Girija itu ada kampung. Nah ini luasnya kayak gini itu ada beberapa desa yang terpendam. Nah kemarin kita desa Sumberwuluh satu yang hilang, desa Samberpuju juga hilang, desa Kamal juga hilang. Ada sekitar 14 duko, terus 5 desa yang hilang. Sampai sekarang belum diidentifikasi beberapa korban yang lain. Untuk sementara kemarin data yang masuk yang bisa dari teman-teman relawan bantu itu korban 34 korban, terus yang sakit di rumah sakit itu data yang masuk 96. Itu banyak sekali yang evakuasi mandiri ataupun di rumah kawannya atau di rumah sedulurnya. Ada yang di posko induk. Nah untuk teman-teman ataupun mbak-mbak ataupun ibu-ibu yang mau berdonasi, saya sarankan jangan pakaian ataupun yang lainnya, karena untuk kemarin data yang masuk itu untuk konsumsi makanan itu untuk insya Allah bisa untuk 2 bulan ataupun lebih, karena kemarin di sana di Lumajang itu udah overload, bantuan banyak sekali Mbak. Nah kadang-kadang kita nggak kepikiran, wah aku wes kirim kita tapi kok wes overload, apa sih yang bisa saya bantu untuk teman-teman di sana. Kadang nggak kepikiran itu adalah satu Mbak, kebanyakan nggak kepikiran itu adalah pakaian anak-anak. Pakaian anak itu penting karena di sana juga banyak anak-anak. Total anak-anak itu kemarin data yang masuk di desa Sumberwuluh itu sekitar 340 anak. Itu pengungsian di yang awal. Yang lainnya data kita belum masuk. Terus pakaian anak-anak, pakaian dalam untuk anak-anak, susu untuk anak-anak. Terus yang paling itu adalah, ya maaf ya, itu untuk perempuan itu biasanya pembalut. Karena kondisi di sana itu nggak mungkin, karena uang juga nggak punya. Terus yang mau keluar juga uang darah juga nggak ada. Itu sih yang terus snack untuk anak-anak. Yang paling utama sih seragam ataupun baju, karena di sana juga di sekitar itu pas semesteran banyak sekali sing niatnya mau berangkat sekolah, terus Senin kan dia semester di sana Mbak, jadi dia nggak punya buku, nggak punya tas, dan yang lain-lainnya nggak bisa Mbak. Itu sih yang bisa saya gambarkan di suasana di sana. Apakah ada yang pertanyaan, monggo? Monggo, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait kondisi di Semeru kemarin. Jadi emang di sana itu, karena saya juga punya beberapa teman relawan di sana, kondisi di sana itu memang masih crowded sekali dan bantuan itu memang berdatangan, tapi tidak bisa mengcover semuanya gitu loh. Jadi kita masih butuh banyak bantuan. Jadi teman-teman di sini barangkali mau mendonasikan sedikit hartanya untuk saudara-saudara kita di Lumajang sana, masih sangat bisa langsung menghubungi panitia atau dimasukkan ke dalam kotak infak.
Atau barangkali kalau teman-teman masih pengen bantu dalam bentuk non-cash, bisa juga mendatang. Ini ada rekeningnya Prismaya, jadi bisa disalurkan bantuan teman-teman lewat sini. Atau kalau memang teman-teman juga punya sedikit mau berdonasi dalam bentuk non uang, bisa. Tapi disarankan untuk donasinya dalam bentuk misal pakaian baru, jangan pakaian yang bekas, pakaian walaupun sudah disortir ya, tapi tetap disarankan untuk dalam bentuk pakaian baru. Atau mau donasi sembako dan yang lainnya bisa, selain uang bisa, nanti bisa langsung menghubungi di kantor Prismaya kalau mau teman-teman ada yang berminat. Ini rekening untuk Semeru, monggo bisa. Mungkin mau besok-besok donasinya tetap masih bisa disalurkan lewat sini. Insya Allah untuk infak kajian sore ini nanti juga akan disalurkan untuk di saudara-saudara kita yang terkena dampak erupsi di Lumajang kemarin. Ini ada dokumentasi video dari kemarin penyintas erupsi yang terkena. Ini kita perjalanan untuk evakuasi di desa Sumberwuluh ataupun ini SD Mbak, SD yang kondisinya ini jalan paling dekat banget dengan posko. Ya kayak gini kondisinya, kita nggak bisa kemana-mana ataupun kondisi kayak gitu kan susah untuk akses jalan keluarnya. Makanya banyak sekali korban yang mengungsi di rumah tetangganya. Akhirnya buat kita di sini cuma memberi makanan, nggak bisa memberi apa-apa karena dulu hari Senin itu kita belum punya apa sih yang kita butuhkan untuk masyarakat. Kita survei dulu, Mbak. Ini perjalanan kita untuk survei. Alhamdulillah beberapa hari, terus hari Senin, Selasa itu kan banyak sekali orang yang berdatangan untuk memberi bantuan, walaupun dapur umum juga ada, tapi beberapa karena ini kan terpencil Mbak, nggak terjangkau posko induk. Ya kita sebagai relawan kita harus memutar otak gimana sih, banyak orang yang kita kan nggak tahu dia lapar atau tidak, ya kita cari data di sekitar kita ini, dibantu masyarakat di sana yang tahu, oh padiku nih kono Mbak, kita ayo belum kesini, coba kita cek ke sana. Akhirnya kita ke sana. Tapi kenyataan di sini ada beberapa posko yang korban di sana. Walaupun sampai sekarang beliau-beliau yang di sini itu nggak mau pindah karena apa? Masih takut ataupun trauma kalau di sini tuh kondisinya kemarin Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu urgent banget Mbak. Jadi ini mau berat sedikit kita takut karena apa? Yang ditakutkan awan panas itu terus sama hujan. Hujan itu kemarin hari Senin itu tanggul jebol. Akhirnya apa? Para relawan turun, takut walaupun sudah diperingatkan gitu Mas. Ya. Nah ini akses kita mau
mendistribusikan bantuan. Karena belum terhambat ya kita bareng-bareng sama relawan yang lainnya gimana caranya membuka akses. Ini benar-benar bahwa warganya ya kita oyakan sama aman panas Mbak. Kita ambil korban di sana ataupun ambil pengungsian baru ke posko pengungsian. Banyak sekali ini mobil-mobil yang disiagakan. Di sini ada kemarin di data masuk ada sekitar 20, diantaranya 5 anak-anak, 6 lansia, yang lainnya ibu-ibu. Itu di sini yang kita bantu ada jalannya untuk ke posko induk. Nah ini kondisi di sana. Ini warga yang udah mau berani ini hari Kamis warga mau minta tolong Mas, harta bendaku yang tersisa tolong dibawa di pengungsian. Ini kondisi di warga sekitar yang mengungsi terus barang bendane ini salah ya gimana ya buat kita itu merinding gini, Mas tolong bantu saya pulang Mas, barang berharga saya tolong dibawa ke posko. Terus saya juga punya tabungan. Saya pikir tabungan berapa juta atau berapa. Ternyata tabungannya itu di bawah kasur cuma 200.000. Kita sebagai relawan juga bingung karena kasur itu tertimbun pasir dingin. Ya nggak mau ya kita juga cari alas seadanya. Di sana alhamdulillah juga bantal yang ada uangnya itu masih yang ditutupi uang itu masih bisa walaupun uang itu basah dengan lahar dingin. Itu gambaran sekilas suasana di sana. Monggo untuk mbak-mbak ataupun ibu-ibu yang mau berdonasi sedikit harta kita yang penting bermanfaat. Itu sih untuk yang bisa saya laporkan di lokasi dampak Semeru. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasir kepada Mas Firman yang telah menyampaikan kondisi real di sana. Jadi teman-teman yang mau berdonasi nanti bisa jangan lupa untuk konfirmasi di nomor konfirmasinya nomornya Mbak Lisa. Ini. Nah, monggo teman-teman, ini nomornya Mbak Lisa. Jadi setelah transfer mohon konfirmasi. Mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Saya Salsabila Adinda sebagai MC mewakili teman-teman dari Prisma juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kajian sore hari ini. Insya Allah nanti akan ada kajian agenda lanjutan, jadi teman-teman tetap stay tune di Instagram Prismaya atau nanti akan ada flyer susulan yang diumumkan sebelum kajian selanjutnya. Begitu teman-teman, jazakumullah khairan kasir. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya Salsabila Adinda Maharani mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.